Pada hari ini UPTD Balai Kesuan dan Kesmafet rencananya akan melakukan pengambilan sampel produk hewan di pasar tradisional. Kegiatan ini mendukung program pengawasan pengamanan produk hewan di pasar tradisional di wilayah Kabupaten Bandung, khususnya di Provinsi Jawa Barat pada umumnya. Ada beberapa hal yang harus kita siapkan untuk kegiatan ini, yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan dipergunakan untuk proses pengambilan sampel. Untuk pengambilan sampel, kita membutuhkan peralatan yang terutama adalah plastik yang sudah steril untuk tempat wadah sampel yang akan kita ambil di pasar. Selain itu kita juga membawa masker dan juga sarung tangan. Kemudian kita membawa beberapa peralatan yang untuk pengujian rapid, diantaranya untuk uji rapid formalin, uji rapid boraks, dan uji rapid identifikasi daging. Selain itu kita juga membutuhkan alkohol, terus kita juga membutuhkan baju yang akan kita gunakan selama pengambilan sampel di lapangan. Dalam kegiatan pengambilan sampel ini kita juga membutuhkan form pengambilan sampel, di mana form ini berisi identitas sampel yang kita ambil, antara lain kode sampel, tanggal pengambilan, pemilik sampel, alamat pengambilan sampel, jenis sampelnya apa, jumlah sampel yang diambil, terus uji yang akan dilakukan apa. Selain itu kita juga membutuhkan tisu dan spidol untuk labeling sampel yang akan kita bawa ke laboratorium. Sampel beserta data yang kita ambil di pasar akan kita bawa ke laboratorium. Untuk membawa sampel yang kita ambil di lapangan ke laboratorium, kita membutuhkan cool box, di mana di dalam cool box ini kita sudah sediakan ice gel, ice pack yang berfungsi untuk mempertahankan suhu sampel sampai dengan di laboratorium supaya tidak terkontaminasi dengan bakteri. Yuk, silakan ya. Dok, kami mau melakukan pengujian dari salah satu unit usaha yang sudah ber-NKP. Kebetulan kemarin mereka mengirim surat permohonan ke kita untuk dilakukan pengambilan sampel swabnya dalam rangka surveillance audit NKP mereka. Oke, hasilnya seperti apa? Ini beberapa peralatan yang mereka minta untuk diambil swab dengan di kita. Diujinya, mereka minta diuji untuk TPC, E. coli, dan coliform. Kalau di kita untuk pengujian TPC kan kita melakukan pengujian metodenya tuang for plate. Kalau yang E. coli kita pengujiannya metodenya spray, atau di spray sama, coliform juga sama dengan pengujiannya di spray. Oke, hasilnya? Nah, untuk hasil uji dari peralatan yang kita ambil di sana di swab, untuk yang meja dan lain-lainnya itu semuanya kondisinya bagus, masih di bawah standar BNCM SFI, kecuali timbangan hasilnya 78 untuk yang uji TPC-nya. Terus untuk yang mesin stapler sama yang bawa cutter ini hasil ujinya lumayan tinggi dok. Jadi estimasinya di atas 5.600 bakteri yang terkandung di alat yang kita ambil swab tadi. Nah, kalau kita TPC kita pakai media PCA untuk yang pengujiannya, untuk yang E. coli kita pakai medianya TBX, sama yang coliform kita pakai medianya VRD pada saat pengujian. Untuk hasil uji yang E. coli semuanya bagus, hasilnya 0, jadi tidak ada mengandung bakteri E. coli, sama yang coliform juga sama, hasilnya 0, juga tidak mengandung bakteri. Oke, ini unit yang sudah ber-NKP ya. Berarti konsentrasi kita terkait dengan coli dan coliform kan lingkungan dia ya 0 semua, nggak masalah. Jadi ketika kita masih ketemu hasil yang di atas standar yang ditentukan gitu ya, untuk timbangan, kemudian mesin stapler dan ball cutter ini, artinya ya perlu dievaluasi bahwa mungkin pembersihan yang dilakukan kurang maksimal atau ada metodenya yang harus dievaluasi lagi. Jadi nanti mungkin di saran dan rekomendasinya kita tentukan terkait dengan evaluasi terkait apa pembersihan yang tidak maksimal, atau evaluasi lagi terkait dengan SOP-nya begitu ya. Jadi mungkin karena ini unit sudah ber-NKP dan dalam rangka surveillance, nanti setelah mungkin SOP diperbaiki, kemudian juga perilaku karyawannya juga sudah ada evaluasi, mungkin
ya dianjurkan untuk diulang lagi seperti itu. Jadi hasil uji yang diketik kami tambahkan saran untuk rekomendasi perbaikan metode hygiene sanitasi peralatan yang mereka kerjakan sama SOP-nya mungkin ya. Dalam karyawan terutama mungkin SOP-nya sudah bagus tapi perilaku karyawan ketika pelaksanaan hygiene sanitasi ini. Terima kasih dok. Assalamualaikum. Tahapan dalam rangka pengembangan metode untuk pengendalian HPH dan pengamatan produk hewan. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan metode yang akan digunakan. Kemudian, saya juga menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan pengembangan metode tersebut. Hasil uji yang diperoleh dari pengembangan metode tersebut akan saya lakukan analisis. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila metode tersebut sudah sesuai dengan metode referensi, maka bisa diterapkan. Akan tetapi bila belum sesuai, maka harus dilakukan pengembangan kembali. Dok, maaf telat. Datanya dari mana? Itu udah jam berapa nih? Jam 2 lebih. Kan jam istirahat kita sampai jam 1. Teteh dari mana barusan? Kebetulan ada keperluan dulu dong. Ternyata telat masuknya. Iya, jadi lain kali jangan seperti itu ya teh. Kan kita ini kan balai pelayanan. Kan kita pelayanannya dari jam 12 sampai jam 1 memang untuk istirahat. Jam 1 kan kita sudah mulai pelayanan lagi. Nah, tindakan teteh terlambat ini dia sama juga dengan kita korupsi waktu. Jadi kan harusnya sesuai dengan aturan aja yang berlaku di lab kita ya teh ya. Itu kan kalau kita terlambat seperti itu kita juga merugikan pelayanan di balai kita ini, karena kan jadi waktu kerja kita jadi berkurang. Itu sama dengan kita korupsi dengan waktu tidak sesuai dengan pendapatan yang harus kita terima. Iya dok, maaf dok. Iya dok. Teman-teman juga saya harap seperti itu ya. Nanti kita harus lebih tepat dengan waktu, sesuaikan dengan jam masuk jam berapa, jam istirahat jam berapa. Nanti selesai istirahat juga jam berapa juga harus kembali. Boleh keluar karena ada keperluan pada saat jam istirahat, karena itu memang hak dari pegawai yang untuk istirahat itu. Tapi tetap harus kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih.